Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya di saat kami membuka hati kami Tuhan. Saat kami mau menyembah Engkau Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Di dalam nama Yesus, urapi setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah kami mau lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Thank you, Jesus. Hati yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu pulihkan aku, rayakanku, ku dapat memanggilmu Bapa, Menteri yang ku pinta saat mencari mendapatkan, bukaku pintu tanpa bukaan, sebab kau Bapa yang besar. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, kau selalu aku bagiku, Bapa 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 yang kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia pulihkan aku, rayakanku, ku dapat memanggilmu Bapa, Lebih yang cinta saat ku mencariku mendapatkan, bukanku sempurna dan kau bukakan, Bapa 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 yang besar. Aku melangkah hanya sendirian, kau
Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan selalu bersyukur, Engkau bukan Tuhan. Bapa Bapakku, Bapa yang Kau tak pernah biarkan ku melangkah tanpa Yesus, ku melangkah sendirian. Penyertaanmu selalu ada untukku. Kasihmu setia, kasihmu kekal, yang selalu ada bagiku. Kau Bapa, Bapa yang kekal, yang selalu ada bagiku. Kau Bapa, Bapa yang penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan, dan jiwa kami akan bersuka cita oleh karena penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Haleluya, 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 amin. Saudara, ketika kita memulai dengan memuji dan menyembah Tuhan, seluruh kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Jikalau kita berbicara Tuhan itu sebagai Bapa, kasih Bapa itu kasih yang kekal. Bapa di mana saudara yang ketika anaknya meminta roti dia memberikan batu? Bapa di mana ketika anaknya meminta segala sesuatu dan Tuhan akan memberikan kalajengking? Tidak saudara. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan selalu menunggu tepat pada waktunya karena Dia mendidik kita seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Sebab kita bukanlah anak-anak gampang. Kita adalah anak-anak yang dididik di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, anak-anak yang dididik di dalam kebenaran, dia diatur hidupnya oleh Tuhan. Jalan-jalan Tuhan tersedia bagi dia, bagi anak-anaknya. Asal kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak Anak-anak yang ketika masih kecil itu selalu meminta dan meminta. Meminta hal-hal yang membuat dia kesenangan. Anak kecil tidak mengerti apa yang dia minta. Tetapi ketika dia meminta, Bapa memberikannya. Semakin anak itu dewasa, Tuhan tidak sekedar memberikan apa yang dia minta, tetapi Tuhan memberikan apa yang dia perlukan. Ketika anaknya menjadi anak yang masih kecil, yang dia butuh makan, dia merengek, Bapa pun tidak marah, dia selalu memberikan apa yang dia mau. Tapi begitu anaknya belajar untuk menjadi dewasa, cambuk mulai diperkenalkan kepada dia supaya dia belajar meminta apa yang dia kehendaki. Dan apalagi ketika seorang anak itu menjadi dewasa, dia meminta itu hanya sesuai apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan untuk masa depannya diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketika kita sebagai anak meminta kepada Bapa, ketika kita menjadi anak yang dewasa, tidak selalu yang kita minta itu kita terima. Kenapa? Tuhan juga melihat hati. Tuhan melihat hati, apakah hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan karakter kita menjadi karakter yang dewasa, tidak merajuk, tidak kekanak-kanakan. Tuhan memberi apa yang kita minta. Tetapi pemberian Tuhan itu sifatnya mendidik, mengatur, dan membawa kita ke dalam level pengertian yang lebih lagi. Dan anak yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dia tidak meminta, tapi dia memberi. Seperti yang tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 15, anak yang bungsu dan anak yang sulung. Anak yang sulung mengerti kehendak Tuhan, dan dia tinggal di rumah Bapa dan melayani Tuhan. Jadi ada level kekanak-kanakan, ada level
anak yang bertumbuh, ada level anak yang dewasa. Level kekanak-kanakan, level anak yang bertumbuh, dan level anak yang dewasa. Pada level anak yang dewasa, dia melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita minta penyertaan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika engkau minta penyertaan Tuhan, engkau harus bertindak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau harus bertindak menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak yang dewasa, jalan hidupnya terarah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan anak-anak yang dewasa, Tuhan mau hidupnya jangan penuh dengan ketakutan, jangan penuh dengan kekhawatiran, tapi dengan penuh iman kepada Tuhan. Sama seperti Yosua, saudara. Ketika Yosua masih muda, dia berjalan mengikuti Musa. Dia berjalan mengikuti kemanapun Musa mau, karena Musa yang mendapatkan mandat dari Tuhan. Dan dia belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Tetapi pada satu ketika hamba Tuhan telah mati, yaitu Musa, Yosua mulai dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau dia mengerti apa maksud Tuhan untuk menuntun bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Jadi ada sebuah level yang dia masuki, yaitu Yosua masuk kepada level untuk memahami kehendak Tuhan. Sebab ketika dia memahami kehendak Tuhan, disitulah ada penyertaan Tuhan yang berbeda, saudara. Penyertaan Tuhan yang dimaksudkan untuk menguatkan Yosua untuk menjadi penakluk tanah perjanjian. Mari saudara, kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab anak-anak yang dewasa bukan dibutuhkan hati yang merajuk, bukan dibutuhkan hati yang meminta-minta, tapi anak yang dewasa dibutuhkan hati yang kuat, dibutuhkan hati yang teguh untuk melakukan apa yang menjadi visi-visi Tuhan yang luar biasa. Tuhan mempercayakan hal-hal yang hebat hanya bagi orang-orang yang kuat dan teguh hatinya. Mari saudara, kita mulai membaca firman Tuhan. Kita buka itu firman Tuhan bersama-sama. Dan saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara. Yosua 1 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya katakan tadi, ketika seorang menjadi dewasa di dalam Tuhan, Tuhan mulai menaruh kepercayaan, mulai menaruh visi di dalam kehidupan anaknya yang dewasa. Dan saat ini kita akan berbicara tentang Yosua, seseorang yang dibawa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dia meninggalkan zona di mana dia bergantung pada Musa, bergantung pada bagaimana dia mengikuti hamba Tuhan tersebut dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akan ada waktunya, saudara, ketika kita menjadi mandiri dan Tuhan mau kita yang mengerti kehendak Tuhan, bukan ikut orang, bukan ikut hamba Tuhan, bukan ikut manusia, bukan melihat manusia. Itu sebab dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, sesudah engkau melepaskan kebergantunganmu kepada orang lain, sesudah engkau melepaskan kebergantunganmu kepada hamba Tuhan yang lebih besar daripadamu, engkau mulai mendapatkan visi-visi yang baru daripada Tuhan, engkau mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk baru yang daripada Tuhan, bukan seperti kanak-kanak, tetapi seperti orang yang dewasa, karena ada maksud Tuhan. Yosua diberikan tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika Musa gagal untuk masuk ke tanah perjanjian, pekerjaan ini dipercayakan kepada Yosua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pribadi-pribadi yang hebat yang mau dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar, mau menjadi hamba Tuhan yang keluar dari bayang-bayang masa lalu, mau menjadi hamba Tuhan yang keluar dari bayang-bayang hamba Tuhan yang engkau ikuti sepanjang hari ini. Tidak, Musa adalah merupakan sebuah role model bagi Yosua. Tetapi Tuhan mau Yosua menjadi dirinya sendiri dan mulai menjadi kuat.
Ketika engkau bergantung kepada hamba Tuhan, kekuatanmu separuh itu bergantung kepada Dia, bergantung kepada hikmat Dia, bergantung kepada tuntunan Dia, bergantung kepada bagaimana petunjuk-petunjuk Dia. Tapi ketika engkau semakin dewasa, engkau tidak bergantung lagi kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, ada berapa banyak orang percaya yang setiap harinya hanya bergantung kepada hamba Tuhan. Setiap harinya bergantung kepada pastor, bergantung kepada gembala sidang. Ketika gembala sidang tidak ada, dia begitu lemah. Ketika dia sakit, selalu mengandalkan gembala sidang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersiaplah sekarang. Bersiaplah, engkau punya waktumu. Waktumu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk engkau masuk ke dalam sebuah zona yang lebih lagi. Beranikan dirimu untuk pegang visi Tuhan. Beranikan dirimu untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Ada sesuatu area yang tidak bisa kita seberangi, dan itu membutuhkan keberanian, saudara, untuk menyeberangi sungai Yordan. Ini sungai Yordan yang luar biasa ya, yang besar, yang begitu panjang, yang dikenal oleh bangsa-bangsa bahwa ini adalah sesuatu yang perlu ditaklukkan. Dan Yosua begitu dibentuk Tuhan untuk menaklukkan orang-orang enak. Mereka dengan 12 pengintai yang lain, waktu mereka mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka tahu siapa musuh yang mereka hadapi. Itu bukan musuh yang sembarangan, saudara. Itu musuh-musuh yang hebat, yang luar biasa. Itu sebabnya untuk masuk ke tanah perjanjian, kalau dengan orang yang penakut, orang yang khawatir, itu tidak akan berhasil. 10 orang pengintai tidak lolos untuk masuk tanah perjanjian. Karena mereka memulai visi mereka dengan ketakutan. Ketika engkau memulai visimu dengan keberanian, maka engkau akan diberikan kekuatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bisa pastikan bahwa setiap visi itu memiliki tantangan. Tetapi kalau engkau ketakutan, engkau tidak akan pernah berani melangkah. Jangankan engkau melakukan visi Tuhan, melangkah saja tidak mampu, memulai saja tidak mau, bagaimana engkau bisa menaklukkan janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Saudara, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, seberangilah ketakutanmu, seberangilah kekhawatiranmu, seberangilah zona-zona nyamanmu, saudara. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Harus segera menuju, ada janji Tuhan, tapi kalau kita tidak bertindak untuk mengejar janji Tuhan kepada bangsa Israel, sia-sia, saudara. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, janji Tuhan kepada engkau dan saya. Dalam ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada janji bahwa bagaimana Tuhan akan memberikan. Ya, ketika Tuhan mengutus engkau ke suatu tempat, Tuhan berjanji tempat itu akan engkau kuasai. Kuasai dalam bentuk arti dominion, penguasaan otoritas. Bagaimana Tuhan berikan otoritas untuk menaklukkan di alam roh sehingga rencana Tuhan tergenapi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Ketika engkau bertindak, di situ kuasa Tuhan menyebar. Di situ kuasa Tuhan memperlengkapi. Tuhan memperlengkapi engkau di mana Dia mengutus engkau. Kalau Tuhan mengutus saya melalui pelayanan lewat pelayanan di YouTube ini, pasti Tuhan akan menaklukkan zona dunia maya ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak mudah memulai pelayanan lewat media YouTube seperti ini, saudara. Karena penuh dengan kekhawatiran, perangkat yang sederhana, dengan pengolahan kata yang mungkin beda ketika kita berhadapan dengan perangkat seperti ini, beda ketika kita berhadapan dengan jemaat. Atmosfernya berbeda. Tetapi Tuhan mau melangkah, taklukan. Dimulai dengan memberitakan Injil. Sekalipun waktu engkau live tidak ada orang yang melihat. Sekalipun waktu engkau sudah menyebarkan firman Tuhan lewat pelayanan ini, sedikit yang melihat. Tapi satu saat nanti, janji Tuhan bahwa setiap orang yang melihat ini pasti akan mengalami pemulihan, diberkati oleh Tuhan, oleh karena nama Yesus yang memberikan otoritas di setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Tuhan tidak akan memberikan kuasa pada saat engkau tidak ada di sana. Tuhan akan memberikan kuasa saat engkau bertindak masuk kepada dunia atau wilayah
yang engkau masuki, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Daerah yang engkau akan masuki, itulah yang akan menjadi zona wilayahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, betapa indahnya ketika Yosua diberikan janji penyertaan sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Tuhan menyertai Musa di padang gurun. Tuhan menyertai Musa ketika keluar dari Mesir melewati Laut Teberau. Tuhan menyertai dan eh, membuka lautan, membelah lautan. Bagaimana Yosua telah melihat dengan kepalanya sendiri bahwa kalau Tuhan menyertai itu nggak main-main, saudara. Bahkan tiang awan dan tiang api ketika Musa meminta kepada Tuhan, bila engkau tak besertaku Tuhan, kami tidak mau berjalan. Lebih baik engkau hapus namaku dari kitab kehidupan. Kami minta engkau menyertai kami. Maka Tuhan pun menyertai Musa, saudara. Janji Tuhan ketika dia berkata kepada Yosua, aku akan menyertai kamu seperti menyertai Musa. Itu jaminan yang luar biasa. Menjadikan Yosua itu berani, bangkit, dan bertindak. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan dan aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji ini yang membuat Yosua kuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita mau kuat dan teguh di dalam Tuhan, kita harus berpegang pada janji Tuhan. Saudara, ketika kita diberikan visi Tuhan, kita mau menjadi orang yang kuat dan teguh hatinya. Kita mau menjadi orang yang melangkah di dalam visi Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Artinya ada tindakan untuk memperkuat diri seperti Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yosua juga menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dalam Yosua 1 ayat 6 dan 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk terus straight, untuk terus berjalan pada kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu berbicara bagaimana seseorang menguatkan hati. Saudara pernah mengalami rasa down? Rasa down itu bisa terjadi, sering terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Saat engkau mulai bertindak di dalam visi Tuhan, lalu ada orang-orang yang meragukan engkau. Emang kamu siapa? Pada saat itu mungkin Yosua mengalami hal seperti itu. Dia dibayang-bayangi oleh kekuatan Musa yang hebat dengan karismanya yang luar biasa. Bisa saja dia mengalami penolakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Memang kamu siapa? Dan itu bisa membuat seseorang mengalami down, saudara. Bagaimana ketika engkau melayani Tuhan, pengetahuanmu itu belum hebat dan orang mulai mengatakan, emang dia bisa, emang dia mampu. Dia cara ngomongnya saja belepotan. Cara ngomongnya saja tentang firman masih salah-salah. Cara ngomongnya tentang kuasa Tuhan itu masih salah-salah. Saudara, tidak ada orang, nobody's perfect dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kuasanya menyempurnakan kehidupan kita. Musa adalah seorang yang berat lidah. Musa adalah seorang yang tidak mampu berkata-kata. Itu sebabnya Tuhan memakai Harun untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Musa adalah seorang yang tidak percaya diri. Dia memulai segala sesuatu dengan ketakutan bahwa dia tidak bisa diterima oleh bangsa Israel. Dan faktanya ketika dia menjadi seorang nabi, dia dikenal menjadi seorang nabi yang terbesar pada zamannya. Dan nabi yang melakukan 10 mujizat, 10 tulah membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Oleh karena apa? Kalau engkau mau melangkah, jangan lihat dirimu. Amin, saudara. Gideon ketika dia dipanggil oleh Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim, dia berkata, aku ini siapa? Aku ini suku bangsa yang terkecil dari bangsa Israel. Beberapa kali dia menguji panggilan malaikat di dalam kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Saudara,
engkau orang ragu dengan dirimu sendiri. Tetapi yang lebih parah kalau engkau ragu dengan dirimu sendiri. Kalau engkau ragu dengan engkau, lebih parah lagi kalau engkau ragu dengan dirimu sendiri. Karena engkau tidak akan memiliki kekuatan. Tapi saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perintahkan dirimu, Priscilla, jadilah kuat, jadilah teguh. Sebab orang yang kuat, orang yang teguh dapat menanggung penderitaannya. Dan orang yang kuat dan teguh dapat berjalan lebih lagi di dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung di dalam Yosua 1 ayat 8. Saudara, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, renungkanlah itu supaya bertindak hati-hati. Ketika kita berjalan di dalam rule-nya Tuhan, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Untuk melangkah, saudara, bukan hanya menjadi orang yang kuat, bukan hanya menjadi orang yang teguh, tapi orang yang bertindak hati-hati. Dan bagaimana supaya kita bertindak hati-hati? Firman itu harus menguasai alam pikiran kita. Supaya apa? Dengan firman itu kita tidak akan salah melangkah, kita akan berhasil dan beruntung. Dalam Mazmur 119 ayat 92 sampai ayat 93 berkata, sekiranya Tauratmu itu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Hati-hati saudara, orang yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh firman Tuhan, binasa di dalam sengsara kita. Dan ayat 93 berkata, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan titah-titahmu itu engkau menghidupkan aku, saudara. Firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menghidupkan, mengerjakan. Di dalam kitab Kejadian 1 sampai 2, saudara, firman Tuhan itu menciptakan. Dengan firman Tuhan dia menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan meremehkan firman. Kitab Amsal berkata, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Sebab firman itu mengandung kuasa penciptaan, mengandung otoritas untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang dia perintahkan. Amin. Akan menghasilkan, akan berhasil dengan apa yang diperintahkan. Perkatakan selalu firman Tuhan. Dan biarlah kita dikuasai oleh firman Tuhan. Supaya apa? Dengan firman Tuhan kita akan melihat jalan-jalan kita ditentukan oleh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan kita bisa tersesat. Perkatakan selalu firman Tuhan, maka jalan-jalanmu akan kuat dan teguh. Saudara, yang ketiga, jangan mudah down, jangan mudah kecut dan tawar hati. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut artinya jangan merasa diri tidak mampu dan jangan merasa tawar hati. Hilang sukacita. Orang seringkali ketika di dalam kehidupan kita, banyak sekali kita merasa kehilangan sukacita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 20 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, saudara. Ketika berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak sedikit masalah-masalah yang kita hadapi. Seseorang yang melakukan penggembalaan, banyak saudara, jemaat menolak. Bahkan banyak jemaat yang mengkritisi firman Tuhan yang dia sampaikan. Banyak jemaat yang mengkritisi gaya hidup hamba-hamba Tuhan. Banyak jemaat yang mengkritisi pujian penyembahan yang ada di dalamnya. Banyak jemaat yang mengkritisi orang-orang yang melayaninya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Saudara, apapun yang menjadi perkataan manusia itu bisa menjadi intimidasi di telinga kita. Dan akhirnya kita yang awalnya bersemangat 45 untuk melakukan segala sesuatu, lalu mulai terpengaruh. Perkataan yang disampaikan mulai down, kecut, dan tawar hati. Tadinya awalnya memulai dengan sukacita, mulai dengan bersemangat. Tetapi begitu mengalami tantangan-tantangan, apalagi udah mulai masuk di dalam tantangan keuangan, persembahan yang masuk tidak cukup, bagaimana persembahan yang masuk tidak cukup untuk membiayai kehidupan pelayanan, itu mulai ada khawatir, mulai tawar hati. Tuhan, apa betul Engkau menyertai kami? Tuhan, apa betul Engkau
ada bersama dengan kami. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, ketika memulai awal pernikahan, dengan berbunga-bunga, dengan cinta yang luar biasa, dengan romantisme, dengan bulan madu yang luar biasa. Ya, begitu memasuki bulan ke-6, lalu mulai merasakan truk, ya, mulai merasakan gesekan-gesekan dengan suami. Rumah tangga yang baru mulai merasakan gesekan. Besi menajamkan besi. Lalu mulai dia melihat, memantau, ternyata kita pe suami seperti ini ya. Ternyata kita pe istri seperti ini ya. Selalu dijalani terus, lalu mulai mendapatkan anak yang pertama. Dengan sukacita begitu melahirkan, digadang-gadang, disayang-sayang segala sesuatu. Tapi begitu anak mulai dewasa, mulai mamanya mengalami baby blues, mulai mengalami stres di dalam mendidik anak. Anak yang rewel, anak yang selalu menangis, diikuti dengan masalah-masalah ekonomi, suami di PHK dan lain sebagainya. Barang-barang semua mahal, BBM naik, mulai mengalami stres di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang diawali dengan sukacita, tiba-tiba mulai menjadi tawar, hambar, dan hampa. Akhirnya kehilangan kekuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab di dalam Amsal berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau orang berkata seperti ini, duh, sudah mampu kita. Saudara, bagaimana engkau bisa menjalani hidup dengan pikiran-pikiran khawatir dan kekecewaan? Engkau tidak akan mampu melangkah. Mari bersemangat, bersemangat untuk menanggung penderitaan. Jangan engkau tawar hati pada masa kesesakan. Sebab jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. The way to get started is to quit talking and begin doing, saudara. Ini sebuah quote yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita cuma memulai segala sesuatu dengan banyak ngomong, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Kita harus bertindak. Kita harus mulai melangkah dan bertindak. Yang pertama, saudara, kuatkan, teguhkan hatimu. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Jangan melepaskan firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkuasa untuk menciptakan. Yang ketiga, jangan mudah down, jangan mudah kecut dan tawar hati. Pegang firman Tuhan. Engkau harus mulai melangkah ke dalam janji-janji Tuhan. Engkau harus mulai melangkah ke dalam kekuatan Tuhan. Seperti Yosua, janji firman Tuhan berkata seperti ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin, saudara. Berpegang kepada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Maka setiap apa yang menjadi langkah-langkahmu, Tuhan akan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, saudara yang diberkati, jangan biarkan intimidasi itu menyerang kehidupanmu. Jangan biarkan intimidasi membuat engkau takut dan khawatir. Jangan biarkan intimidasi itu membuat engkau mulai menyalahkan keadaan, lalu engkau mulai menyalahkan situasi, lalu engkau mulai down, engkau tidak berani melangkah, saudara. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang menjadi pergumulanmu, engkau dapat menghubungi nomor yang ada kami sediakan di sini untuk engkau mengungkapkan pokok-pokok doamu dan kami akan terus membawakan di dalam doa. Dan mari saya mau berdoa untuk saudara-saudara supaya engkau masuk ke dalam janji-janji Tuhan yang lebih lagi. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seberapa umatmu yang mendengarkan firman Tuhan, mereka mungkin ada pergumulan-pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan di dalam studi, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam pelayanan, pergumulan di dalam hati mereka pribadi, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa agar mereka memiliki Kristus sebagai jawaban. Mereka boleh mengalami lahir baru, boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan setiap perkataan Tuhan yang mereka dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia oleh karena firman Tuhan berkuasa untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Bapa, dalam nama Yesus, umat-Mu yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang susah hatinya Engkau hiburkan, yang tawar hati Engkau berikan semangat yang baru untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan, mereka akan disadarkan untuk bertobat sungguh-sungguh dan menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kota dan bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam pemulihan, bangsa Indonesia di dalam penguatan ekonomi, bangsa Indonesia di dalam
tahun-tahun politik yang diberkati oleh Tuhan, keamanan Tuhan, kenyamanan negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh dunia Tuhan. Penginjilan-penginjilan untuk membuat kami berani memberitakan Injil. Jangan susah dan tawar hatimu, sama seperti Yosua menaklukkan tanah perjanjian. Kami berdoa untuk para penginjil-penginjil yang luar biasa dikuatkan, disemangatkan kembali untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kami serahkan sepanjang hari ini, berjalan bersama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Bapa, ini kerinduan kami, penyertaan-Mu sempurna. Kami tidak mampu melangkah tanpa kekuatan-Mu, Tuhan. Kami perlu Kau. Pimpin langkahku. Makasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan aktivitas dari jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang terikat dengan narkoba, boleh melepaskannya di dalam nama Yesus. Mengingatkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan-Mu yang melanggar kehendak Tuhan. Tuhan ingatkan untuk Engkau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Untuk mereka yang terikat dengan dosa-dosa perzinahan, percabulan Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk melangkah melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Dan mulai hidup baru di dalam Yesus. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sakit. Sakit kanker. Sakit jantung. Sakit asam urat Tuhan. Darah tinggi, kelumpuhan, Bapa, dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan menyertai setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati Tuhan, jemaat Tuhan yang usianya sudah lanjut dan bingung bagaimana mereka harus melangkah di dalam rencana Tuhan. Mulai Engkau bukakan Tuhan, Engkau pertemukan dengan orang-orang yang tepat supaya mereka dapat melangkah ke dalam jalannya. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak muda, mereka yang belum berhasil di dalam studinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah tawar hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi pegang firman Tuhan. Orang-orang yang putus asa di dalam melakukan firman Tuhan, berikan kekuatan, berikan peneguhan Tuhan, sehingga mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Orang-orang yang belum mau melayani Tuhan, berikan mereka keberanian untuk melangkah. Sekalipun kami belum sempurna, tapi kami melangkah untuk melakukan kehendak-Mu. Dan berjalanlah dengan penyertaan-Mu sempurna. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Ketika kami memperkatakan Taurat siang dan malam, hidup kami dituntun, diarahkan, diluruskan. Dan ketika kami memegang firman Tuhan, kami menjadi kuat, bersemangat, dan tidak takut, tidak khawatir. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.